Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu semua jamaah Masjid Al-Islah, namanya juga udah luar biasa bagus, masjidnya Al-Islah, reformasi. Reformasi berarti ini jamaah yang ada di sini reformis semua. Reformis semua, namanya juga maksudnya Al-Islah, reformasi. Mudah-mudahan masjid yang kita cintai ini sesuai dengan namanya, menjadi jamaahnya menjadi reformis di keluarganya, reformis di tetangganya yang lebih luas, dan juga reformis bagi masyarakat secara umum. Mereformasi diri itu memang bukan sesuatu yang gampang, itu sulit juga. Berubah dari kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan baik itu sangat sulit, butuh kekuatan hati, kekuatan pikiran, kekuatan kemauan. Kebiasaan buruk itu bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan, tapi sangat sulit. Insya Allah sedikit demi sedikit, pelan-pelan, insya Allah kita berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan sisa usia, umur yang Allah berikan untuk kita bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan bagi umat ini, karena semuanya akan ditanya tentang usianya, untuk apa dia habiskan, kemudian harta bendanya untuk apa juga dia habiskan, ilmunya bagaimana dia manfaatkan. Jadi mudah-mudahan pengajian kita, taklim kita, atau ngobrol-ngobrol kita setiap malam Jumat itu ada pengaruh, nambah ilmu, nambah amal. Ada 3 yang sering yang dianjurkan oleh kaum muslimin, oleh Nabi kepada kaum muslimin. 3 doa yang intinya luar biasa itu, dan doa ini populer sekali bagi jamaah umrah atau haji setelah minum air zam-zam tuh. Apa itu doanya? Siapa yang ingat doa minum air zam-zam tuh? Khilaf deui atau khilaf keneh? Beda itu, ada khilaf deui, ada khilaf keneh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Itu kan doa kita, itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW setelah minum air zam-zam. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku mohon padamu, ilman nafi'ah, satu ilmu yang bermanfaat. Memang ilmu bermanfaat itu penting itu. Tanpa ilmu susah semua tuh. Bikin karedok ge upami taya ilmu mah jadi lain, jadi karedok deui. Duka jadi naon ke jadi lotek gerak nya. Hoyong ngadamel bala-bala terang ilmu bala-bala da jadi cireng kena. Ya, jadi makanya ilmu yang bermanfaat itu penting dalam kehidupan kita. Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga derajat orang-orang yang menuntut ilmu sekian derajat. Jadi nuntut ilmu itu penting, sehingga nanti
orang yang tidak berilmu itu, ibadahnya orang yang tidak berilmu itu kalau dibandingkan dengan orang yang berilmu sangat jauh rendah. Rendah sekali. Diamnya, berpikirnya orang yang berilmu itu dibandingkan dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu jauh bermakna, jauh lebih penting berpikirnya orang yang berilmu. Makanya ilmu itu sangat penting. Kenapa Nabi nyuruh kita untuk nuntut ilmu dari boyan sampai liang lahat itu? Karena itu. Dan dulu ilmu dunia maupun ilmu akhirat itu pernah dikuasai oleh agama Islam ini, oleh kaum muslimin. Luar biasa penguasaannya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dibuktikan ilmu dunianya di mana? Ya sekarang aja kelihatan kita lemah nih. Kalau dulu karena ilmu dunia kita pegang, dunia ini pun dipegang. Karena ilmu akhirat dikuasai, akhiratnya pun dipegang juga. Kita ingat bagaimana kemudian Nabi dan para sahabat, lalu kemudian para tabi'in itu menguasai dunia sampai ratusan tahun. Kenapa? Karena mereka menguasai ilmu agama, juga ilmu dunia, dua-duanya dikuasai. Nah sekarang kita ini ada sebagian yang ahli di bidang ilmu dunianya, tapi lemah di ilmu akhirat. Sebaliknya juga ada orang yang ilmu akhiratnya luar biasa, tetapi kemudian ilmu dunia juga bisa. Sampai kemudian kita sering lihat, makanya orang akhirnya sekarang jadi malas belajar agama. Kenapa? Kalau hanya belajar agama, cenah nggak bisa punya apa-apa, katanya gitu. Ya. Coba, kalau suruh belajar bahasa Inggris biasanya, atau matematika misalnya, les privat matematika, privat fisika, kimia, itu orang berani bayar mahal. Tapi kalau les bahasa Arab, les ngaji, mun diminta bayar, susah pisan, gratis mah hayu, cina gitu. Jadi ya memang beda itu. Padahal dua-duanya itu dalam pandangan Islam tidak ada pemilahan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semuanya sama. Semuanya sama, sehingga nanti dua-duanya diangkat oleh Allah SWT. Yang penting ilmu agamanya bagus, ilmu dunianya juga bagus. Sekarang yang sering dilupakan orang, yang dilupakan kaum muslimin itu seolah-olah kalau dakwah itu nggak boleh bisnis. Jadi kalau ilmu dakwahnya bagus, ya tidak perlulah ilmu bisnis. Mestinya harus dua-duanya jalan, dakwahnya jalan, bisnisnya juga jalan gitu. Itu artinya ilmu dakwahnya bagus, ilmu agamanya, ilmu bisnisnya juga harus dia punya gitu. Kita kalau kagok sudah begini, kagoknya sudah kadung di kepala kita itu bahwa pasar itu tempatnya setan katanya. Pasar tempatnya setan katanya. Jadi takut orang untuk mau pergi dagang dan sebagainya. Padahal buat kata-kata itu untuk mewanti-wanti kaum muslimin kalau mau jualan, jualan yang benar gitu. Kalau mau jualan yang benar. Mestinya itu yang kita terpikirkan. Kemudian doa yang berikutnya itu warizqan wasi'an, rizki yang luas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an, rizki yang luas. Nah, rizki yang luas nih banyak macamnya ya. Kesehatan juga rizki, lalu kemudian semua apa yang kita miliki ini adalah rizki. Tapi secara spesifik rizki itu sering kita pahami dengan harta benda. Ya nggak apa-apa. Masalah nggak Ustaz? Ya nggak masalah. Nggak masalah. Kita spesifik kita pahami rizki itu adalah uang, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya makna rizki itu apapun yang diberikan oleh Allah, itulah dia rizki yang Allah berikan. Nah rizki itu nanti ada rizki yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah, memang segitu, sudah dijatah oleh Allah bahwa orang ini ya memang pasti dapat. Contoh seperti rizki makan. Selama orang itu masih hidup di dunia pasti dapat rizki makan mah. Kalau sudah nggak ada jatahnya pasti meninggal tuh. Pasti udah nggak ada jatah di dunia ya meninggal lah. Kenapa masalahnya? Karena tidak mungkin Allah berbuat zalim. Tauhid kita mengajarkan bahwa Allah itu maha adil dan tidak pernah berbuat zalim. Kalau Allah memberikan kita hidup di dunia ini, berarti dia menjamin rizki untuk hidup kita di dunia ini. Kalau sudah habis rizki untuk kita hidup di dunia itu, mati kita, pindah rizkinya ke alam kubur, ya kan? Itu rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Tapi nanti ada rizki yang memang harus dicari itu, pengen lebih itu. Ilmu juga rizki harus dicari, nggak mungkin kita diam saja.
Ada juga nanti rizki yang dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah SWT nanti di akhirat kelak. Masuk surga, rizki dan sebagainya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi jaminan Allah bagi setiap makhluknya yang ada di muka bumi adalah Dia memberi makan kalau mereka masih hidup. Kalau enggak ada sudah. Nah, ini harus dipegang betul ini. Ini tauhid namanya. Kalau sudah enggak ada jatahnya di dunia, ya meninggal dia. Bahasa Sunda teh naon? Maut. Maut atuh aya tos taya rezeki nama Pak di dunia mah. Jadi selama orang itu masih hidup insya Allah ini jaminan Allah. Warizqon wasi'an. Makanya bagi orang yang suka salat duha itu ada doanya, ya Allah, jika rezeki saya masih di atas langit, turunkanlah ia. Jika rezeki saya berada di dalam bumi, keluarkanlah ia. Jika rezeki saya masih sulit, permudahlah dia ya Allah. Gitu kan? Jika sedikit perbanyak dia ya Allah, kalau dia jauh dekatkan dia Allah. Kan gitu doanya yang salat duha itu ya. Ya, doanya itu doa itu bagus tuh tentang rezeki itu. Makanya Nabi bilang salat duha lah sekali-kali mah. Gitu. Doanya itu luar biasa itu. Maksimal 8 rakaat kan salat duha itu dan minimal 2 rakaat. Lalu kemudian yang ketiga itu doanya kan, doa Nabi itu rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Dan kami juga mohon padamu ya Allah kesembuhan dari segala bentuk penyakit. Nah, mudah-mudahan ya meskipun tidak sedang minum air zam-zam, kita juga boleh juga berdoa pakai ini ya. Ya Allah, aku mohon padamu tambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan sembuhkan saya dari segala penyakit. Boleh enggak meskipun saya tidak minum air zam-zam? Ya boleh. Ya, asal jangan doa makan dibaca setelah salat, kan lucu. Assalamualaikum, imamnya berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, tos salat doa makan, apaan lieur eta. Kumaha ya tos salat langsung doa makan. Ya. Ada doa-doa spesifik yang memang itu diperuntukkan untuk saat itu. Habis sholat, kemudian baca doa, tapi doanya doa masuk WC kan ribet itu. Assalamualaikum, pada ngadoa mah boleh-boleh wae cenah, tapi baca doa habis sholat baca doa masuk WC misalnya, ya enggak bisa. Ya, ini sekedar mengawali itu. Lalu lanjutan dari jadi yang kita minta itu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang luas, lalu kemudian kesehatan, kesembuhan dari segala penyakit. Tiga ini semua orang butuh. Semua orang butuh. Itulah bedanya antara umur dan usia. Apa bedanya umur dan usia itu? Kalau usia bahasa Arabnya sinnun. Kam sinnuk? Berapa usiamu? Itu bilangan tahun, bilangan bulan, bilangan waktu. Itu sinnun namanya. Sama dengan sanatun itu 1 tahun. Sana hijriyah, tahun hijriyah. Kam sinnuk, berapa usiamu? Hitungan tahun. Saya, berarti saya 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Itu sinnun itu hitungan waktu. Jadi kuantitas. Ukurannya kalau usia ya. Tapi kalau umur itu lebih pada kualitas. Makanya banyak orang yang secara usia dia pendek tapi umurnya panjang. Ya, usianya 50 tahun tapi dia dikenang terus sama orang tuh karena kualitas amalnya. Jadi umur kaitannya dengan kualitas, sementara kalau usia kaitannya dengan bilangan waktu, kuantitasnya, panjang atau pendeknya umur, panjang atau pendeknya usia. Tapi kalau umur itu kaitannya dengan kualitas amal kita. Jadi kalau usia saya 50 tahun atau 70 tahun, bisa jadi umur saya lebih panjang dari itu atau lebih pendek dari itu. Bisa jadi tergantung amal kita itu Mak ya. Makanya dibedakan antara usia dengan umur. Kam sinnuk, berapa usiamu? Gitu. Jadi ada bedanya di situ. Nah, mudah-mudahan ini ikhtiar kita menambah umur yang kita miliki ini, memperpanjang nanti agar kita dikenang oleh anak cucu kita itu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa, jadikanlah aku buah bibir yang manis bagi generasi berikutnya. Tuhan, jadikanlah aku ini, kata Nabi Ibrahim, kenangan yang indah. Jadikanlah aku ini orang yang dikenang hal-hal yang positifnya, yang baiknya oleh generasi-generasi berikutnya.
Doa ini luar biasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang hari ini tidak ada yang mengenang Nabi Ibrahim kecuali persoalan kebaikan. Nabi Ibrahim melahirkan Ismail dan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Sementara nanti Nabi Ismail dari Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa itu, Nabi Ibrahim itu keturunannya nabi-nabi. Makanya Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ikhtiar kita hari ini, malam ini adalah itu, agar nanti kita dikenang oleh generasi berikutnya itu dalam persoalan yang positif, yang baik. Alhamdulillah dikenang terus. Setiap malam Jumat dulu ini ada pengajian di sini sama bapak ini gitu. Dikenang kita. Itu hebat itu. Jangan sampai dikenangnya dalam persoalan negatif. Wah, setiap malam Minggu ini yang ini dulu kami di sini nih. Mengingat si itu, Allahu Akbar. Gimana diingatnya di pub, diingatnya di tempat nangkring sampai mari ABCD macam-macam lah ya, yang buruk-buruk dikenangnya. Masya Allah. Repot kita kalau udah dikenangnya hal-hal yang buruk. Makanya nanti kata Nabi, ada salah seorang ahli kubur itu yang setiap hari itu kuburannya semakin baik. Yang pertama dia masuk gelap tuh, besoknya mulai dia bercahaya, lusa semakin bercahaya, semakin terang. Yang tadinya sempit semakin luas, dan terus meluas. Satu saat kemudian ahli kubur bertanya kepada malaikat tuh, ya wahai malaikat, katanya, saya ini bingung juga, katanya, bukan bingung saya ini ingin tahu kenapa ya, katanya, kuburan saya semakin hari semakin bagus, semakin luas, semakin bercahaya dan seterusnya. Apa jawaban malaikat? Itu karena kamu dikenang dalam hal-hal yang baik. Itu karena perbuatan anak-anakmu. Anak-anakmu mengenangmu karena perbuatan baikmu, dan anak-anakmu mendoakan kamu. Sehingga nanti setiap hari, katanya, setiap hari itu kuburannya meluas. Terang. Jadi kita ingin begitu, karena kalau sudah meninggal dunia, siapa lagi kalau bukan keturunan kita yang harus meneruskan perbuatan baik kita, agar kita juga mendapatkan pahala dari perbuatan baik mereka. Itu penting, jadi mewariskan sesuatu yang baik. Inilah yang kemudian tadi dalam surat At-Tahrim, ayat yang dibacakan ayat ke-6, mulai dari ayat 6 itu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Alaiha, betul ya, alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, coba perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ku anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu, wa ahlikum, dan keluargamu. Jadi kalau begitu setiap orang beriman belum terbebas dari neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang api neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Api neraka itu bahan bakunya manusia dan batu. Saya kemudian ngebayangin ada batu bara di situ. Batu bara dibakar, lalu kemudian kita juga dicemplungkan di situ, dicemplungkan bersama dengan batu bara itu, kita menjadi bahan bakarnya. Allahu Akbar, mengerikan ngebayanginnya. Cukup dengan itu saja neraka itu? Ternyata tidak itu. Waquduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun giladun shidad. Kalau kita bayangkan malaikat, biasanya hal-hal yang malaikat itu makhluk yang indah gitu ya, makhluk yang lemah lembut, makhluk yang menyenangkan. Tapi ini digambarkan alaiha malaikatun gilad. Nanti neraka itu dijaga oleh malaikat giladun syidad, malaikat yang sangat keras dan kasar. Dalam pikiran kita itu malaikatnya sadis sekali, nggak kenal ampun gitu. Dia tidak pernah merasa kasihan terhadap penduduk neraka itu. Setiap kali neraka minta tambah lagi, ya dikasih lagi itu. Nggak ada lagi istilah karunya teuing misalnya, henteu taya. Alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah mengingkari seluruh perintah-perintah Allah.
Wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebaliknya, para malaikat itu senantiasa tunduk terhadap semua perintah-perintah Allah SWT. Jadi kalimat wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Coba nanti lihat surat At-Taghabun, surat Al-Munafikun. Bagaimana kemudian Allah mengatakan sesungguhnya ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian itu dan anak-anak kalian itu aduwwan lakum. Adu itu apa? Musuh. Jadi kayak kita juga itu, kayak kita kan kalau sering kali mengadu itu, adu domba itu jadi bermusuhan. Nanti katanya, hai orang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Fahzaruhum. Oleh karena itulah maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Hati-hati terhadap istri kalian itu. Hati-hati. Dan hati-hati juga terhadap anak-anak kalian. Boleh jadi kemudian itu menjadi musuh kalian. Makanya nanti kalau di dalam hadis Nabi itu di hadapan Allah itu bergelantungan, nanti katanya bergelantungan suami dan istri. Jadi bayangan kita itu bergelantung-gantung gitu. Ya artinya berhadapan di hadapan Allah itu. Lalu kemudian mereka saling menafikan di hadapan Allah. Suami menentang apa yang dikatakan oleh istrinya, dan istri juga menentang apa yang dikatakan oleh suaminya. Jadi yang pertama kali berhadapan di hadapan Allah nanti, di depan Allah itu antara suami dan istri. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Nanti kita di dunia itu malah kita dilawan oleh, di akhirat nanti di hadapan Allah kita malah dilawan oleh istri kita, karena memang kita tidak memberikan apa yang hak mereka. Dilawan kita oleh Allah. Kita mau tanggung, ya Allah, dulu di dunia ketika kami hidup bersama dengan dia ini, kami telah memberikan hak-haknya A, B, C, D. Kata istrinya, bohong ya Allah. Wah, gimana itu coba? Sama juga nanti kata istrinya, ya Allah, dulu waktu hidup di dunia, saya sebagai istrinya, saya juga telah memberikan hak-hak dia yang melekat pada saya. Kata suaminya, bohong ya Allah. Saling bantah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memalukan itu. Memalukan. Makanya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, juga sama. Anak juga sama akan membantah orang tuanya kalau terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Jadi kewajiban kita adalah menjaga anak-anak kita itu dari api neraka, keluarga kita dari api neraka. Kalau persoalan ngasih rezeki mah insyaallah lah. Insyaallah tidak terlalu sulit dengan kondisi, meskipun kondisi kita hari ini seperti ini, tapi untuk makan, sholat, sekolah masih bisa. Yang paling susah justru menjaga mereka dari neraka. Kami di atas itu baru membuka pantiat Wisma Yatim namanya di Ciburial tuh, di rumah, depan rumah masjid juga gini, tapi di atasnya ada banyak asrama. Kita siapkan asrama jadi tempat tinggal santri di atas. Dari ada 7 semuanya sekarang, karena ini tahun pertama. 7 anak ini tidak ada yang bisa baca Quran. Saya bingung gitu, gimana orang tuanya, tidak ada yang bisa baca Quran anak ini. Itu kita buka wisma yatim, wisma asuhan yatim dan duafa. Anak-anak yatim di situ atau anak-anak yang benar-benar belum betul-betul tidak mampu, boleh sekolah di situ. Mereka gratis, makan, minum kita kasih, asrama kita kasih, kasur, semuanya perlengkapan ininya kita kasih. Sekolahnya, bukunya, kitabnya, bajunya kita siapkan juga. Sampai sabun-sabun mandinya kita siapin, odol sekali semua kita siapin. Dites. Sampai ada yang bilang begini, kamu sudah Iqra berapa? Katanya, apa jawabannya? Iqra 7 katanya. Jawabannya Iqra 7. Pusing loh. Iqra-nya Iqra 7 Pak. Iqra itu kan sampai Iqra 6. Enggak ada Iqra 7. Dia dengan lempengnya percaya diri mengatakan Iqra 7 Pak Ustadz katanya. Tuh. Ini menunjukkan memang mereka enggak pernah belajar nih. Enggak pernah belajar Quran. Di rumah, karena mereka mungkin saja terlantar karena orang tuanya tidak ada. Mungkin saja mereka nggak bisa dibiayain oleh orang tuanya karena memang orang yang benar-benar nggak mampu. Luar biasa. Satu sisi kita tertawa, tapi sisi sedih juga itu. Ini anak-anak ini kalau kita nggak perhatikan gimana ini? Coba. Ini bagian dari ikhtiar kami di atas untuk memuliakan mereka dan membantu orang-orang keluarga-keluarga muslim untuk menjalankan ayat yang barusan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Kebayang nggak tuh, udah besar nanti nggak bisa sholat gitu, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, masya Allah, gimana pertanggungjawabannya? Sementara Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kalian memimpin. Seorang suami menjadi pemimpin dalam keluarganya, sama juga istrinya katanya, sama juga anak-anaknya. Pemimpin semua. Nanti saya ditanya bagaimana kamu memimpin istrimu, bagaimana kamu memimpin anak-anakmu. Gitu. Jadi mengerikan juga itu. Tanggung jawab kita besar dalam persoalan rumah tangga ini. Dalam persoalan rumah tangga ini besar sekali tanggung jawab kita. Yang ini ayat ini, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu teguran buat kita ini. Meskipun ayat ini turun 15 abad yang lalu berkenaan dengan peristiwa yang ayat sebelumnya, ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 itu berkenaan dengan bagaimana sahabat mendidik anak-anaknya. Kan kita tahu dalam riwayat sebelumnya itu istri-istri Nabi sempat membuat, istri-istri Nabi ini kan putra-putra dari sahabat-sahabat beliau ya. Ada Hafsah itu putranya Umar, ada Aisyah putranya Abu Bakar dan yang lainnya. Nanti sempat kemudian istri-istri Nabi ini membuat sedikit Nabi Muhammad itu menjadi tidak nyaman. Bahkan sempat Nabi Muhammad itu mengurung diri di dalam, Nabi itu mengurung diri di kamarnya, nggak mau keluar. Saking ininya dari istri-istrinya ini. Dan istri-istri ini adalah anak-anaknya, putra-putranya dari para sahabat. Ini teguran buat para sahabat dan juga untuk kita hari ini. Enaknya kalau bedanya kalau Nabi Muhammad, kalau para sahabat itu tegur, itu langsung manut gitu. Kalau kita enggak, ditegur tenek truk Pak, terang truk itu ditegur teh bilang begini. Kalau anak-anak orang-orang sekarang mau ditegur teh, sok suci lah, sok suci katanya, sok alim lah. Sekarang itu bedanya antara generasi awal dengan generasi akhir kita hari ini. Kalau generasi awal seperti sahabat Nabi itu, kalau ditegur tuh langsung manut. Begitu dengar Al-Quran selesai urusannya gitu. Dulu ketika turun surat Ali Imran 95 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai pada puncak kebaikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai itu. Begitu turun ayat ini, salah seorang sahabat datang langsung, ya Rasulullah, saya memiliki kebun yang banyak dan kebun yang paling saya cintai itu kebun yang di samping masjid ini. Namanya kebun itu namanya Bairuha. Kebun Bairuha. Kebun itu sangat indah, sangat banyak hasilnya dan sangat saya cintai ya Rasulullah. Dan Rasul seringkali masuk ke kebun itu untuk minum air dari sumur yang ada di situ. Ini yang paling saya cintai ya Rasulullah. Saya ingin sedekahkan ini. Nah itu kalau sahabat Nabi mah gitu cara beragamanya. Tapi kalau kita kehelanan cina ya, kehelanan cina. Ulah sok suci lah, ulah sok alim lah, kan gitu orang ini mah. Iya. Padahal Al-Quran itu banyak mengatakan fadzakir inna fa'atiz zikra. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi setiap orang. Tapi enggak, sekarang peringatan kita enggak dianggap manfaat, malah dianggap melecehkan. Sok suci lah, macam-macam gitu tadi itu. Atau dalam kalimat ayat yang lain, fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, berilah peringatan. Innama anta mudzakir, wahai Nabi Muhammad, engkau itu hanya memberi peringatan saja. Tak lebih dari itu. Nah, seperti malam ini Al-Qur'an mengingatkan kita lagi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Saya lanjutkan ayat yang tadi itu yang saya bacakan. Sesungguhnya istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah aduwwal lakum, musuh bagi kalian, fahzaruhum, maka hati-hatilah. Tapi lanjutan ayatnya mengatakan begini, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu, dan jika kalian memaafkan, wa tasfahu, dan kalian musafahah itu, tasfahu itu melapangkan dada. Kata sofhah itu dalam bahasa Arab itu, sofhah itu halaman. Sofhah itu halaman. Halaman itu luas. Seperti kita lihat kan halaman rumah dan sebagainya itu luas.
Itu artinya watasfahu, dan jika kalian melapangkan, meluaskan dada kalian, menerima kekurangan-kekurangan istri kalian, memaafkan kesalahan-kesalahan istri kalian, kesalahan anak-anak kalian. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, lalu kalian memaafkan dia, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada masalah di rumah tangga itu, kalau kalian melihat istri kalian ini begini, kurang baik, atau anak juga sama tadi itu, karena ya nih harus ta'fu, memaafkan. Wa in ta'fu, dan jika kalian memaafkan dia, lalu kemudian juga melapangkan dada kalian, menerima itu, watasfahu wa taghfiru, lalu kalian memaafkannya, mengampuninya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat surat Al-Munafikun yang lain yang kaitannya dengan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladikum la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian, tulhikum, melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa memang harta benda, anak-anak kita, istri kita itu bisa jadi membuat kita lalai terhadap zikir kepada Allah SWT. Ini bahayanya, sehingga nanti kita perlu tadi itu ayat-ayat yang lain kita lihat padanannya dengan yang sama-sama dengan ayat yang ini, yang dalam kerangka menjaga keluarga kita dari neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan batu, lalu kemudian dijaga oleh malaikat yang sangat kasar dan keras, lalu kemudian tapi malaikat juga tidak pernah maksiat kepada Allah. Caranya apa tadi? Kita harus ingat ayat-ayat yang tadi tentang wal munafikun, lalu kemudian tadi surat kalau nggak salah Taghabun tuh yang ya ayyuhallazina amanu innama amwalukum wa auladukum inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum itu. Tuh. Itu surat At-Tahrim ayat 6. Lalu kemudian yang di bawahnya mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum ya innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hai orang-orang beriman, hai orang-orang kafir, la ta'tazirul, tidak ada ini bagi kalian hari ini, tidak ada ampunan, tidak ada uzur. Ta'tazir itu uzur, tidak ada alasan lagi kalian pada hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kalian hanya akan diberi balasan sesuai dengan apa yang kalian lakukan dulu ketika hidup di dunia. Nanti ada dua yang diminta oleh orang setelah dia meninggal dunia itu, minta kembali lagi ke bumi. Kalau dalam surat Al-Munafikun itu mereka minta kembali diundurkan hidupnya, dikembalikan ke bumi itu, ingin melakukan dua hal. Satu, ingin bersedekah. Ya, dalam surah Al-Munafikun lanjutan ayat yang tadi itu, lanjutan ayat ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian itu merupakan kalian untuk berzikir kepada Allah, menyebabkan kalian lupa untuk berzikir kepada Allah. Lanjutan ayatnya berikutnya itu wa anfiqu, katanya, dan nafkahkanlah sebagian dari harta kalian sebelum tiba hari, katanya, di mana tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang begitu. Kemudian orang-orang yang sudah meninggal dunia mengatakan, ya Allah, kalau engkau undurkan saja kami ke dunia, engkau undurkan hidup kami lagi, kami ingin menjadi orang yang bersedekah, termasuk orang la saddaqu wa akum minas salihin. Saya ingin bersedekah, saya pasti akan melakukan sedekah kalau sudah hidup di dunia mah. Tapi mal mungkin Pak, udah meninggal dunia mah, mal mungkin dibalikkan deui. La saddaqu wa akum minas salihin, katanya, pasti aku akan menjadi orang yang bersedekah dan pasti soleh, katanya. Dan gak mungkin atau kalau sudah meninggal dunia mah sudah. Makanya kemudian ayat terakhirnya surat Al-Munafikun itu mengatakan begini, sesungguhnya walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluhu, Allah tidak akan pernah mengundurkan kematian seseorang, ajal seseorang, kalau waktunya itu sudah tiba. Nggak mungkin, tidak mungkin lagi sudah.
Jadi karena itu, mumpung Allah masih memberikan kita hidup ini, masih memberikan kita usia, masih memberikan kita nikmat yang lain, rezeki yang lain tadi itu, jangan sampai nanti di hadapan Allah kita minta, ya Allah undurkan usia saya. La asaddaqu akum minas salihin. Saya akan bersedekah, pokoknya saya akan bersedekah deh. Akan saya lakukan itu yang namanya sedekah itu. Makanya sedekah yang paling baik itu kan sedekah jariah itu, sedekatin jariyatin katanya ya. Sedekah jariah itu satu, bangunan, menyiapkan lahan bangunan itu pasti sedekah jariah itu. Untuk masjid, untuk fasilitas umum dan sebagainya. Satu. Itu sepakat para ulama. Yang kedua sumur. Sumur karena air itu menjadi persoalan penting sekarang ini. Air sekarang dulu nggak pernah kita bayangin Pak, sumur air itu kita beli. Sekarang mau minum aja kita beli tuh. Ayo di bapak-bapak atau sarpuh di dia di urang di Sunda tahun-tahun 70 60 udah saha nu meser cai atuh tak aya tak curcor komo di Ciburial mah namina ge Ciburial cai ngaburial gitu tak aya ayeuna di Ciburial ge calan cai deh sami sekarang tuh. Makanya yang namanya sedekah sumur tuh sering kita lihat di Facebook tuh, ada sedekah sumur untuk di mana itu di Jogja yang kekeringan betul, ada sedekah sumur di NTT sana. Itu luar biasa. Kalau kita bersedekah ke mereka, itu sepanjang umur kita itu dapat pahala. Padahal tuh sapira 50 perak, 50 ribu. Tuh, 50 ribu. Tetapi akan terus mengalir tuh. Kan asa berat pisan 50 ribu teh. Aduh, perasaan mah padahal kalau 50 ribu nih, 50 ribu paling cuma 2 hari kita makan tuh. Sehari ya? Enggak lah, 50 ribu mah nggak mungkin sampai 2 hari, itu sehari kita makan. Sehari beres. Tapi kalau kita sedekahkan nih untuk sedekah sumur, itu berabad-abad lamanya. Akan terus kita manfaatkan, nikmati itu yang 50 ribu. Kita sering lihat di Facebook, di media sosial itu ada sedekah sumur yang digagas oleh ACT itu, oleh kelompok-kelompok NGO yang lain lah ya. Itu luar biasa itu. Jangan pernah berat lah untuk sekedar 50 ribu mah, gitu. Insya Allah itu bakal kegantian. Kemarin datang tamu ke masjid saya tuh di Assalam tuh. Dia butuh. Ini memang sedekah itu selalu mendatangkan kebahagiaan tuh. Meskipun itu efek saja dari perbuatan kita, amal kita itu. Anak muda, masih muda dia. Dia bilang, dia tuh butuh untuk beli rumah, nggak punya duit. Apa yang dia lakukan? Bersedekah. Tapi saya tidak ingin tidak bermaksud saya seperti sama dengan YM yang Ustadz sedekah, enggak, maksud saya enggak begitu. Ini sekedar memberi semangat buat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bersedekah saja. Anak ini butuh duit untuk harga rumah itu sekitar 110 juta. Dia baru pegang duit 40 juta. Gimana caranya dapat duit? Pengen banget bersedekah, pengen dapat punya. Akhirnya dia bersedekah, dan alhamdulillah itu tercapai keinginannya. Dan ternyata itu tidak jadi harga 110 tapi jadi 90 juta. Bayangin berapa jatuh turunnya itu. Terus tiba-tiba datang ke masjid. Kemarin dia cerita kenapa datang ke masjid itu, karena kita di masjid itu ada wisma yatim tuh, wisma asuhan yatim itu. Nah kebetulan butuh meja untuk belajar anak-anak yang segede gini lah, untuk dia berhadapan dengan ustaz yang menghafal tuh. Telepon, dia datang. Setelah dia datang, waduh udah azan lagi. Insya Allah nanti ada menit ya. Nanti saya lanjutkan insya Allah, karena ini sudah azan. Katanya nggak tahu ada apa nggak setelah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, kita lanjutkan lagi beberapa menit ke depan. Saya lanjutkan dulu sebelum sesi tanya jawab. Tadi itu sampai saya ceritakan tentang seorang tamu yang datang ke masjid.
Tadi saya katakan ingin beli rumah itu, dan lewat sedekah alhamdulillah kemudian tercapai juga itu keinginan dia untuk mendapatkan rumah, dan harganya turun jauh. Lalu kemudian datang ke rumah karena kita butuh datang ke masjid, kemudian kita butuh meja untuk belajar itu. Saya tanya harganya berapa, dia bilang jangan tanyain harga katanya. Saya sudah benar-benar sudah berdoa kepada Allah ingin bersedekah lagi ke masjid ini dengan uang, tetapi saya belum punya uang untuk bersedekah. Tiba-tiba katanya ada yang nelpon dari masjid, nelpon karena dia orang tukang kayu juga. Datang dia bilang ini adalah jawaban dari doa saya, jawaban Allah dari doa yang saya panjatkan kepadanya agar saya bisa bersedekah ke masjid ini. Ternyata dia ditelepon oleh salah seorang dari keluarga besar masjid, menanyakan tentang sanggup enggak dia membuatkan kita meja untuk belajar anak-anak yang santri yang di atas itu. Ini begitulah cara dia memancing uang. Jadi sedekah itu seperti surat Al-Munafiqun itu, ada saatnya nanti orang itu butuh kembali lagi ke bumi untuk bersedekah. Mumpung kita masih di bumi, mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita bersedekahlah. Nggak usah banyak-banyak. Saya kebayang oleh saya kalau dulu kita waktu kita di kampung suka diajarkan tentang azab kubur tuh. Kalau sama guru-guru itu kita diajarkan tentang palu gada. Palu gada itu kalau kita nonton pewayangan tuh suka ada gambar gada itu yang berduri. Siapa tuh? Hanoman ya. Nah, bawa gada itu. Bawa gada. Kita waktu di kampung dulu sering sama guru saya digambarkan tentang bagaimana malaikat mungkar dan nakir itu bawa palu gada. Setiap kali pertanyaannya itu tidak bisa dijawab dengan benar, di palunya kita, di gadanya kita gitu. Yang kebayang oleh saya kemudian uang yang 100 perak, 200 perak, yang 500 perak yang kita simpan untuk tadi itu sedekah jariah tadi itu. Begitu palu gada mau dipulkan, yang datang adalah uang yang 100 perak. Tangkis, nangkis lagi. Yang 500 perak, nangkis lagi. Bahkan kencelengnya saja, tabungnya itu sendiri bisa menjadi tameng dari palu gadanya mungkar dan nakir. Itu yang kebayang oleh saya. Sehingga sebesar apapun sedekah yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada orang, insya Allah itu sangat besar manfaatnya. Jangan pernah merasa uang saya sedikit, saya nggak mau bersedekah lah karena masih sedikit, saya malu bersedekah dengan 1.000 perak, 2.000 perak. Nggak usah. Sekarang itu uang 500 perak itu dibuang-buang di rumah tuh. Pulang dari tempat di pasar tuh, kembalian yang 100 perak, 200 perak, 500 perak kan buang begitu aja tuh, buang. Kalau itu dikumpulkan dan itu dikumpulkan, itu dapat memuliakan anak yatim dan memuliakan kita sendiri. Memuliakan anak yatim, memuliakan diri kita sendiri. Bukan hanya anak yatim yang dimuliakan oleh uang yang 100, 200, 300 perak, yang 500 perak kita simpan, tetapi juga kita jadi mulia di hadapan Allah SWT. Tuh. Jadi ada saatnya kemudian orang butuh lagi berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya hidup lagi ke dunia ini. Kalau saya kembali ke dunia, saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang yang soleh gitu. Tapi tentu saja doa ini mustahil dikabulkan karena orang sudah nggak mungkin kembali lagi ke dunia. Setelah kita ke akhirat sudah habis sudah usianya. Itu pentingnya yang namanya sedekah. Dan hal-hal yang seperti ini kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam rangka surat At-Tahrim surat 6 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga nanti ini sangat populer cerita tentang bagaimana anak yatim itu. Ini juga orang tua yang nggak baik juga ini. Kisah tentang seorang anak yatim pada hari Idul Fitri, lalu kemudian teman-temannya main karena memang sedang hari itu hari bergembira, main bersama teman-temannya yang lain, berceria, tertawa, menggunakan pakaian yang bagus. Ada salah seorang di antara mereka itu yang berpakaian lusuh, bahkan mungkin bertelanjang dada. Tidak juga pakai alas kaki.
Nabi sedih juga melihat anak ini kemudian mendekatinya. Lalu kemudian kenapa kamu, Nabi bertanya kepada anak kecil ini. Namanya anak kecil, dia nggak tahu kalau yang bertanya itu Rasul. Kenapa kamu nggak ikut bermain sama teman-temanmu? Anak ini menjawab, dulu katanya ayah saya sudah meninggal dunia dan meninggalnya di medan pertempuran bersama Nabi katanya, bersama Rasulullah. Lalu kemudian ibu saya menikah dengan laki-laki lain dan ayah tirinya ini, laki-laki ini suami ibu saya yang kedua katanya, iya, suami kedua dari ibu saya ini atau ayah tirinya mengatakan katanya menghabiskan harta benda yang diwariskan oleh ayahnya yang ikut berperang, yang gugur di medan jihad. Ayah tirinya ini ternyata buruk juga. Tuh hati-hati juga ibu di atas nih kalau suami meninggal dunia kemudian nikah lagi, hati-hati juga atau jangan-jangan nanti suami yang baru nih malah menghabiskan harta benda. Tuh kayak cerita ini. Jadi anaknya katanya, anak ini harta bendanya itu dihabiskan oleh ayah tirinya. Padahal ayahnya dulu gugur di medan jihad bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat sedih. Lalu kemudian diusapnya kepala anak itu. Lalu kemudian, maukah kamu menjadi anak buat Aisyah? Maukah kamu menjadi saudara katanya buat Fatimah dan sebagainya. Tentu saja anak ini sangat bahagia, sangat senang, bangga katanya dia akan menjadi anak bagi Aisyah. Dibawalah pulang. Ternyata yang bawa dia itu Nabi Muhammad, Rasul tuh. Baru dia sadar setelah sudah sampai rumah, baru dia sadar, anak kecil namanya juga. Dia tahu kemudian yang membawa dia itu adalah Nabi Muhammad SAW ke rumahnya. Lalu digantikan pakaiannya, dikasih baju celana yang bagus, lalu kemudian dimandiin, disisirin, lalu kemudian sendal juga dikasih alas kaki. Kemudian pergilah kamu bermain sama teman-temanmu. Setelah nanti sampai teman-temannya bermain tuh, teman-temannya nanya, kenapa katanya sekarang kelihatan wajahmu begitu berseri? Anak ini bilang, tadi katanya yang datang itu ternyata Nabi katanya. Dia mengangkat saya katanya, dia mengatakan saya ini adalah menjadi anak bagi Aisyah, menjadi saudara bagi Fatimah dan sebagainya itu. Luar biasa itu. Begitulah cara Nabi memuliakan anak yatim, mengajarkan kepada kita bagaimana menghormati anak yatim. Sampai Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim, katanya saya bersama anak sama wakafil itu, kafil itu artinya pemelihara. Saya dan orang-orang yang memelihara yatim itu di surga begini. Dia seperti jari tengah dan jari telunjuk dan jari tengah ini berdampingan tapi ada jaraknya. Ada jarak. Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga itu seperti ini. Ada jaraknya. Tapi sama-sama bertetangga gitu. Bertetangga. Makanya nanti Nabi menganjurkan, karena kebiasaan Nabi itu kalau ketemu sama anak-anak itu ngusap kepala gitu. Ngusap kepala gitu. Doain. Itu kebiasaannya Nabi. Kalau ketemu sama anak, pegang kepalanya, ngusap gitu. Nah, kita biasanya kalau dulu di kampung tuh saya diajarkan kalau megang kepala anak itu baca sholawat saja kalau nggak bisa doa yang lain. Yang paling gampang memang sholawat. Nggak ada yang tidak hafal sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad misalnya. Pegang kepalanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pegang usap kepalanya. Bahkan nanti Abu Bakar itu saking disenengin sama anak-anak itu, Abu Bakar tuh suka menyiapkan permen. Kalau kemana-mana itu siapin permen di sakunya. Lalu kalau ketemu anak-anak tuh bagiin permen, manisan. Itu caranya itu. Dia muliakan anak-anak itu dengan cara itu. Makanya kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar rumah itu biasanya diikutin anak-anak. Karena ini Abu Bakar radhiyallahu anhu setiap kali ketemu anak pasti ngasih permen. Ngasih manisan gitu. Nah, inilah cara-cara yang indah kita mengajarkan kepada anak-anak kita, menjaga mereka dari neraka. Kita beri contoh yang terbaik. Contoh saling mengasihi, saling menyayangi, contoh menghormati orang dan sebagainya. Ini saya kira luar biasa. Contoh-contoh seperti itu banyak kita ketemukan dalam hadis-hadis Nabi seperti ini. Dalam hadis-hadis yang saya bawa ini, kitab Bukhari itu banyak kita ketemukan hadis-hadis bagaimana Nabi begitu akhlaknya luar biasa. Sahabat Nabi akhlaknya luar biasa, termasuk terhadap anak-anak kecil. Adabnya luar biasa. Mengajarkan bagaimana kemudian kaum muslimin itu harus mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik agar dia selamat dari neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan di akhir
Di akhir surat At-Tahrim itu, di akhir surat At-Tahrim kalau setelah ayat ke-6 ke-7 lalu kemudian ayat ke-8 yang kita orang-orang beriman diperintahkan untuk tubu taubatan nasuha, bertobatlah kalian dengan taubat yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat taubat yang pasti, nasuha, taubat nasuha kalau bahasa kita mah. Taubat yang betul-betul murni, yang ikhlas kepada Allah. Tuh. Lalu di ujungnya ada ayat yang berdoa Allahumma atmim lana nurana, itu ya. Tuhan sempurnakanlah nur kami, sempurnakanlah cahaya kami. Itu ada doanya, itu ayat ke-8 kalau nggak salah ya. Nanti di akhir surat ini diberikan perumpamaan. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Itu ayat ke berapa tuh? Mau tiga sebelum terakhir. Itu dan Allah memberi perumpamaan tentang keluarga ini, tentang keluarga kita tadi itu. Allah memberi perumpamaan seperti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh itu seorang nabi, Lut juga seorang nabi. Istrinya membangkang itu. Makanya wadaraballahu masalal lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah memberikan contoh bagi orang-orang kafir. Contohnya apa itu? Keluarganya, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut ini kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Dia berada di bawah naungan seorang laki-laki yang soleh, hamba saya yang soleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi keduanya khanata katanya. Fa khanatahuma. Lalu istrinya itu mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Seolah-olah Al-Quran mengatakan, wahai istrinya Nabi, wahai istrinya orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi seperti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut yang mengkhianati suaminya, gitu loh. Jangan. Karena kalau sudah mengkhianati, katanya mengkhianati orang beriman, suaminya yang beriman, mengkhianati Nabi, tidak bisa menjamin dia untuk selamat dari neraka, enggak bisa. Makanya ujung ayatnya mengatakan waqila dakhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kamu berdua dalam neraka bersama orang-orang lain. Jadi meskipun suaminya Nabi itu enggak menjamin dia masuk surga kalau dia membangkang mah. Kalau dia mengkhianati suaminya yang soleh tentu, tapi kalau mengkhianati suaminya yang buruk nama wayahna. Ai suamina mah salat subuh enggak, salat zuhur enggak. Ya gimana tuh? Saya mau mengajarkan, ya. Nah, lalu kemudian ayat terakhirnya mengatakan, ayat kedua sebelum terakhir, wa daraballahu masalal lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah juga memberi perumpamaan, contoh bagi orang-orang beriman, katanya yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Fir'aun itu mungkin makhluk paling jahat sedunia itu. Salam jagat raya ini sepanjang sejarah karena Firaun pang jahat-jahat nak jelma gitu. Nganggap dirinya Tuhan lah segala rupa ya. Wah, pokoknya mah enggak ada yang sudah jahatnya luar biasa. Jahat kepada Allah, jahat kepada makhluknya juga itu. Jahat kepada Allah dia mengatakan dirinya Tuhan. Jahatnya kepada makhluk sesama manusia Bani Israel dikejar dibunuh. Jahatnya luar biasa. Menyembelih keturunan Bani Israel yang laki-laki dan membiarkan perempuan-perempuan itu dihinakan. Jahat luar biasa itu Fir'aun ini. Tapi di antara istrinya itu ada imra'ata Fir'aun itu yang soleh, yang beriman. Siapa namanya? Sangat populer tuh, Asyah namanya. Wa daraballahu masalal lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Fir'aunnya jahat. Sejahat-jahatnya manusia lah Fir'aun mah. Tapi istrinya beriman, dia berkata begini berdoanya, qalat rabbibni li indaka baitan fil jannah. Tuhan katanya dia berdoa, ya Allah bangunkanlah untukku nanti di surga, di sisimu rumah di surga. Bangunkan untukku nanti di sisimu rumah. Coba. Berarti dia istrinya ini beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal suaminya Fir'aun. Rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Dan ya Allah,
selamatkan aku dari Fir'aun. Dan juga katanya selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun itu sendiri. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Itu doanya Asiyah itu. Seorang yang berada di bawah kekuasaan laki-laki paling jahat sedunia, tapi masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat itu. Luar biasa. Ada enggak yang begitu? Jika nama ayah, tapi mual sejahat Fir'aun lah suaminya ibu-ibu mah. Mual lah tuh. Ya. Ari sejahat Fir'aun mang tos we atuh pirak gitu. Kagok. Ulah kagok hirup mah gitu kan. Ari suaminya atau istri kita juga gitu mah. Kalau saya punya istri seperti istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, ya udah bagaimana lagi atuh. Kalau enggak harus ya putus aja. Kalau nggak bisa diperbaiki imah. Sama juga kalau ibu misalnya ternyata punya istri misalnya ini jika punya suami misalnya jika Fir'aun misalnya. Kacidate entos we atuh nah ada seueur keneh lelaki imah tuh. Banyak laki-laki, banyak juga perempuan. Kita cari yang lain aja deh gitu. Oh, pilarian we nu sanes gitu. Nah, ada seueur keneh atuh. Di atas tuh kita juga ada biro jodoh di atas tuh di tempat namanya Latansa. Itu banyak sekali tuh yang minta dijodohin tuh. Banyak banget. Yang belum nikah. Iya, yang belum nikah minta lagi. Minta lagi. Ada yang janda, ada yang duda, itu banyak minta. Dari yang masih muda sampai yang sudah usia 70 tahun masih kena hayang nikah, gerak. Iya dia. saya lihat lihat listnya itu jadi usia sekian saya udah gede kayak ya Allah ya. Manusia mah ya gitu. Usia segitu masih pingin nikah lagi. Saya jadi ingat dulu waktu saya bimbing umroh di sini di Dago Wisata. Jadi kalau Bapak mau umroh juga lewat di Dago Wisata ini. Saya bimbing itu tahun berapa ya? Saya lupa. Udah 70-an tahun tuh usianya. 70-an tahun Bapak itu. Di Mekah. Bawah atasnya 70, bawahnya masih 20-an tuh. Di Mekah itu dia hilang, Pak. Seharian tuh nggak ketemu. Waduh, saya tuh udah pusing saya nyarinya tuh. Saya cari ke masjid, bolak-balik nggak ketemu juga. Akhirnya saya pas Isya itu selesai saya tawaf sengaja untuk berdoa agar dia ketemu lagi, orang ini balik lagi balik lagi ke hotel. Selesai gitu salat Isya. Baliklah saya ke hotel tuh, lihat-lihat terus nagok makan tuh. Udah nagok makan di restoran tuh. Saya lupa lagi bapak ini namanya, udah tua pisan. Aduh, saya muni alhamdulillah gitu, luar biasa senangnya, bahagianya ngelihat karena dia sudah ada di rumah. Hanya saya deketin di hotel tuh, di ruang makan saya deketin dia. Alhamdulillah bapak gini. Saya tanyalah kenapa katanya bisa gitu. Katanya kan hotel jelas namanya ini namanya. Iya Pak Ustadz katanya. Saya juga nanya tadi. Terus bapak jawab mana? Kalau ditanya hotelnya di mana? Saya jawab begini, Delamar katanya. Hotelnya namanya Delamar. Seumur-umur nggak ada hotel namanya Delamar tuh. Mana ada hotel namanya Delamar dari situ, nggak ada. Akhirnya nggak ada yang tahu tuh hotel Delamar. Nggak ada. Akhirnya dia nggak bisa pulang. Untung saja ada jamaah kita, bapak ini sudah saking kelelahan tuh. Di halaman masjid tuh gini aja. Uang dia bekal tuh hanya buat beli cau ungkul. Jadi dia makan siang, makan sore tuh pakai cau tuh. Sama air zam-zam tuh. Kan air zam-zam mah gratis tuh, sepuas kita minum. Kayaknya saking capeknya sudah diem saja. Tasnya disimpan di sampingnya, kan tas tuh ada tulisan Dago Wisata itu ya. Bajunya juga sama, kan kelihatan betul. Ada kebetulan jamaah kita yang lewat, kelihatan orang nih kecapean. Ditanya bener dia belum pulang dari pagi itu, belum makan siang juga. Akhirnya dibawa pulang udah Isya tuh. Luar biasa, saya bilang gini. Terus bapak jawab apa? Ya tadi Delamar katanya. Saya ketawa, saya korek dia. Kenapa bisa bapak jawab Delamar? Kan nama hotel kita Lavender, saya bilang. Nama hotelnya Lavender. Jauh-jauh Pak. Asa jauh-jauh tuh Lavender. Ini mah Delamar gitu kan. Tahu Pak. Asa jauh pisan itu. Saya korek ternyata dia itu di Bandung ini karena udah usia 70-an tahun usianya, istrinya pertama sudah meninggal dunia. Dia ingin melamar seorang perempuan. Dia ingin ngelamar seorang perempuan. Tapi tidak diizinin sama anak-anaknya, gitu loh. Jadi kebawa saja kepikirannya dia dilamar terus dilamar tuh kayak itu. Pikirannya dilamar. Ya Allah, itu saya ketawa itu. Nih usia 70 tahun tuh masih kuat begitu tuh. Masih pengen punya istri.
Tetapi alhamdulillah itu beberapa tahun kemudian 1 atau 2 tahun berikutnya saya ketemu lagi di Dago Wisata sama beliau nih di Pusdai sini. Di sana ya. Di Pusdai. Dan istrinya percis bener ketemu lagi sama bapak itu. Saya ketawa. Wah, bapak mau berangkat lagi sekarang? Iya. Sekarang saya berangkat katanya paketnya Turki katanya. Paket Turki dia. Kalau dulu nggak ada paket Turkinya waktu sama saya itu langsung Madinah. Dan bawa istri mudanya. Ini istri saya Pak Ustadz. Alhamdulillah menang capek nggak doa ya Pak. 70 tahun lebih nikah juga itu. Luar biasa itu. Nah inilah. Ini saya katakan ya gitu. Kita memang perlu berdoa kuat itu untuk mendapatkan sesuatu itu ya. Termasuk juga mendapatkan anak-anak yang soleh, istri yang soleh, kita harus berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan istri kita itu seperti istrinya Nabi Muhammad. Meskipun satu saat ada hal-hal yang ada kekeliruan dan sebagainya tadi itu tetap pegangan kita wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jika kalian ada masalah dengan istri kalian kurang, ada kekurangannya, ada kesalahannya, maafkan dia, lapangkan dadamu, mintakan ampun kepada Allah. Gitu. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ayat awalnya mengatakan ya ayyuhallazina amanu inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaru. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hebat itu. Nah, itu sekedar kisah saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam Al-Qur'an tuh ada model keluarga itu ada model keluarganya Nabi Muhammad. Nabi, istri-istrinya soleh. Ada model keluarga Nabi Lut dan Nabi Nuh dan Nabi Lut tadi. Istrinya yang tidak soleh. Ada model keluarganya Fir'aun. Fir'aunnya jahat sepanjang ini sejarah manusia ini, istrinya beriman. Ada istrinya yang beriman. Ada model Abu Lahab. Suami istrinya jahat. Sama istrinya Abu Lahab jahat kacida. Iya istrinya jahat kan tidak sama. Ternyata sekarang Bapak Ibu tinggal milih saja itu. Tapi kita ingin seperti keluarga besar Nabi Muhammad SAW, keluarga besarnya sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan yang lainnya yang suaminya soleh, istrinya soleh, anak-anaknya soleh dalam rangka menjalankan firman Allah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun sidat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan ayat terakhirnya mengatakan begini, wa Maryam benata Imran, dan Maryam putrinya Imran, dan Maryam putrinya Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina. Allati ahsanat farjaha, yang telah menjaga kesucian rahimnya, yang telah menjaga kesucian dirinya, harga dirinya. Fanafakhna fihi min ruhina, lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya itu ruh kami, kata Allah. Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam itu membenarkan seluruh firman-firman Allah. Wa kanat minal qanitin, dan sungguh Maryam itu adalah bagian dari orang-orang yang sangat tunduk patuh kepada Allah SWT. Dan kita tahu Maryam luar biasa. Maryam itu putranya siapa? Imran. Imran itu, makanya nanti ada surat Al Imran, keluarga besar Imran. Ibunya namanya Hana. Maryam itu nama Hana. Itu masih saudaraan dengan Nabi Zakaria. Ya, keluarga besar ini masih bersaudara dengan Zakaria itu, Nabi Zakaria. Ya. Nanti siapa yang memelihara Nabi Zakaria? Siapa yang memelihara Maryam? Nabi Zakaria yang melihara. Masih ingat dulu itu tentang bagaimana kemudian orang-orang rahib-rahibnya orang Yahudi, Bani Israel itu pingin agar dapat mengadopsi atau memelihara Maryam. Jadiin anak angkat Maryam. Orang-orang soleh di Bani Israel, termasuk nanti Nabi Zakaria, pingin sekali Maryam itu diasuh oleh dia. Akhirnya mereka main undi itu. Ngundinya itu kalau dalam tafsir atau dalam sejarah juga, ngundinya itu dengan apa? Dengan melempar pena. Dilemparnya ke pena, ada yang bilang di Sungai Yordan. Lempar pena. Siap pena yang melawan arus dialah yang berhak yakfulu Maryam. Yakfulu itu memelihara Maryam. Ternyata semua rahib-rahibnya Yahudi itu yang ingin memelihara Maryam lempar.
lempar bolpen mereka, pena mereka, dan termasuk Nabi Zakaria. Semuanya palit. Palitnya non? Hanyut. Kecuali penanya Nabi Zakaria yang melawan arus. Wah, akhirnya Nabi Zakaria lah yang memelihara Maryam. Dan setiap kali nanti Nabi Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadahnya Maryam, beliau melihat makanan buah-buahan yang luar biasa bervariasinya. Padahal bukan musimnya. Ada mangga, padahal bukan musim mangga. Ada pisang, bukan musim pisang juga, tapi ada. Ditanya, dari mana kamu dapatkan ini Maryam? Kata Nabi Zakaria seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Apa jawaban Maryam? Hadza min fadli Rabbi, katanya. Ini dari karunia Tuhanku. Baru Nabi Zakaria itu terhenyak. Karena waktu itu Nabi Zakaria belum punya putra. Padahal usianya sudah tua tuh, istrinya juga sudah tua, belum punya anak. Belum punya anak tuh. Ya. Terhenyak dia. Maryam saja, katanya, seorang perempuan taat beribadah, berdoa kepada Allah, Allah kasih itu buah-buahan yang bukan musimnya. Sesuatu hal yang mustahil gitu loh, tapi dapat. Saya, katanya, saya kan punya istri, katanya, meskipun secara kedokteran jika nama udah mungkin melahirkan karena sudah menopause istrinya, udah tua. Tapi terus berdoa, kemudian nanti Allah mengatakan, saya memberikan kamu kabar gembira dengan akan melahirkan seorang anak, namanya Yahya, katanya. Jadi yang diberi langsung Nabi Yahya itu langsung pemberian nama dari Allah SWT, kasih nama Yahya. Sehingga nanti dalam firman Allah yang lain mengatakan, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah, wahai Yahya, peganglah kitab Taurat itu dengan kuat. Luar biasa itu. Sesuatu hal yang mustahil itu kemudian berubah menjadi nyata karena doa kesalehan seseorang. Jadi Al-Quran sudah mengajarkan kita banyak hal tentang yang begitu. Jadi mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dapat keluarga yang baik, istri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang soleh juga. Sebelum berakhir, mangga bisa ada yang mau ditanyakan, karena harus tadi ada sesi tanya jawab katanya. Mangga. Ini berkenaan dengan wakaf. Ya. Jadi katakan ketika alam kubur seorang bertambah luas, bertambah cahaya karena kebaikan. Bagaimana kalau kebalikan? Seorang ayah sudah mewakafkan untuk masjid, tiba-tiba anaknya jatuh miskin, kemudian diambil lagi. Itu masalah itu. Masalah. Berpengaruh terhadap orang tua. Satu, wakaf itu nggak boleh diperjualbelikan lagi dan tidak boleh dicabut kecuali nazirnya itu melanggar apa yang sudah diharuskan oleh wakifnya. Kalau misalnya ini orang yang wakafkan tanah, saya wakafkan tanah ini untuk masjid, tahu-taunya enggak dibangun masjid, dibangun rumah pribadi, cabut aja tanah wakafnya, boleh itu. Tapi tidak boleh diperjualbelikan. Boleh mencabut tanah wakaf kalau tidak sesuai dengan akad pertama, dengan akadnya. Boleh, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Ini mah keturunannya miskin, dicabut wakafnya, dijual. Boleh enggak? Enggak boleh, berdosa itu. Siapa yang berdosa? Bukan orang tuanya yang sudah meninggal dunia yang berdosa, tapi anak-anaknya. Pengaruh enggak tadi ke kubur? Enggak berpengaruh itu. Enggak berpengaruh ke orang tuanya. Yang nanggung dosa ya anaknya sendiri. Kalau dosa itu nanggung sendiri, tapi kalau yang perbuatan baik itu ngaruh kepada orang tuanya. Ini yang namanya rahmat Allah diberikan kepada kita. Perbuatan buruk anak-anaknya itu insya Allah nggak berpengaruh terhadap orang tuanya, tapi kalau perbuatan baiknya berpengaruh besar. Ya, jadi perbuatan anaknya kalau baik itu akan mempengaruhi ayahnya di dalam kubur. Doa anaknya berpengaruh kepada orang tuanya. Datang salah seorang perempuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia, orang tua saya sudah meninggal dunia, dan dia punya banyak ladang, banyak kebun. Apakah saya boleh bersedekah atas namanya ya Rasulullah, katanya. Itu dalam kitab Bukhari itu, kitab Al-Hadayah, kitab tentang hadiah, sedekah. Apa kata Nabi? Lakukan. Bersedekahlah kamu atas nama orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Ini untuk menunjukkan bahwa pengaruh apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan itu berpengaruh kepada orang tua kita. Salah satu-satunya cara untuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah berbuat baik atas nama dia, bersedekah atas nama dia, mendoakan dia dan sebagainya. Dan sekarang gimana lagi ya tuh?
Makanya saya selalu menghibur diri saya dengan kisah tadi itu, kisah hadis Nabi tadi itu. Karena saya tidak sempat hidup bersama lama dengan orang tua karena usia 6 tahun. Saya lahir tuh, begitu lahir sampai SD saya sama orang tua tuh, usia 12 tahun berarti. Begitu 12 tahun tamat SD langsung dipindahin sekolah ke madrasah, ke pesantren. 6 tahun lagi itu jarang ketemu sama orang tua, paling sebulan sekali kalau dijenguk. Atau kalau enggak biasanya ada liburan panjang, liburan semester itu paling sebulan 2 bulan itu. Itu aja. Habis dari pesantren 6 tahun langsung pindah ke Jakarta. Enggak pernah hidup bareng sama orang tua. Sampai kemudian sekarang meninggal dunia saya belum begitu bisa berbakti dengan sebenar-benarnya berbakti kepada orang tua dan meninggal dunia. Satu-satunya cara adalah saya harus berbuat baik atas nama dia, bersedekah atas nama dia, berwakaf atas nama dia, mendoakan beliau dan sebagainya. Satu-satunya cara. Selain itu tentu saja karena kata Nabi bilang begini, kedudukan bibi itu sama dengan ibu. Jadi kalau ibu sudah meninggal dunia, kepada siapa seorang anak harus berbuat baik lagi? Kepada bibinya. Posisinya sama. Dulu Aisyah itu ingin sekali dipanggil dengan panggilan Ummi seperti orang lain, seperti Ummu Salamah gitu, karena ada anak namanya Salamah. Kan Aisyah nggak punya anak. Mau disebut siapa coba? Mau disebut dengan Ummul Qasim nggak bisa, karena Qasim bukan putranya Aisyah, tapi Qasim putranya Nabi itu dari Khadijah. Khadijah melahirkan putra-putra kan, termasuk Qasim paling besar, sehingga nanti Nabi Muhammad diberikan gelar atau dipanggil dengan Abul Qasim. Ya Abul Qasim, itu Nabi Muhammad. Aisyah nggak bisa dipanggil menjadi Ummu Qasim, karena beliau bukan ibunya Qasim, tapi Khadijah lah ibunya. Atau tidak juga Aisyah bisa dipanggil dengan Ummu Abdillah atau Ummu Ibrahim misalnya, karena Ibrahim itu bukan lahir dari rahimnya Aisyah, tapi lahir dari rahimnya Maria Qibtiyah. Nggak bisa. Bingung Aisyah itu gimana ya? Rasulullah, saya ingin punya panggilan, katanya itu. Saya ingin punya panggilan. Kata Nabi kemudian, kamu katanya dipanggillah dengan atas nama, saya lupa lagi nama ponakan dia, ponakannya Aisyah. Abdurrahman tuh punya anak laki-laki. Abdurrahman ini saudaranya Aisyah. Dipanggillah dengan nama ponakannya itu. Bibi itu, kata Nabi, bibi itu kalau sudah meninggal ibunya, bibi itu seperti ibu. Jadi kalau sudah meninggal ibu, kita jangan remehkan bibi itu. Penting sekali, bibi harus berbakti kepada bibi. Kalau dia punya keperluan yang memang kita bisa selesaikan keperluannya, kita bantu. Bibi, jangan remehkan bibi. Wah, dia mau bibi saya, bukan ibu. Bukan, kata Nabi itu, dia setara itu. Udah meninggal dunia, ya. Kepada siapa, kata Rasulullah, kalian berbakti kalau sudah meninggal? Kepada bibi. Pentingnya posisi bibi. Ya, nuhun. Saat ya, ada lagi yang lain? Apa enggak? Kak Tos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kurban. Ya. Bolehkah berkurban untuk orang yang telah meninggal? Bolehkah kita berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Ini kalau kita melihat teks doa Nabi yang berkurban untuk seluruh umatnya sih umum itu ya. Saya berkurban, saya, keluarga saya, dan seluruh umat saya. Umatnya Nabi itu ada yang sudah meninggal dunia, ada yang masih hidup. Makanya dari sini kemudian sebagian ulama mengatakan boleh berkurban. Sehingga sekarang kita ini biasa itu berkurban atas nama orang tua. Sama dengan sedekah tadi. Ya. Sama dengan sedekah tadi. Sedekah perempuan tadi itu, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia, saya ingin bersedekah atas nama dia, boleh enggak? Lakukan. Berdasarkan ini juga jadi dalil yang sama untuk membenarkan kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, nuhun, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan surat tadi At-Tahrim ya. At-Tahrim, ya. Yang berbunyi ya selanjutnya, jagalah keluargamu, misalnya saya seorang suami ya, anak istri dari penasihat neraka jahanam, sebagian dari rezeki yang tidak halal atau berbeda akidahnya. Nah, kebetulan seperti saya ini masih bujangan, punya istri masih tertutup, tidak menjadi perdebatan tidak ada. Di surga mah nggak ada yang bujang, nggak ada bujangan, nggak ada bujangan di surga mah, nggak ada bujangan di surga. Sama dengan tidak ada kakek dan tidak ada nenek-nenek di surga. Nggak, bujangan mah nggak. Ya, yang kedua,
sampai diancam itu kan jadi perdebatan. Oh misalnya satu akidah, ibu bapaknya Islam, mereka Islam, tapi misalnya kita kena ancaman itu gimana itu? Iya, karena suaminya itu tidak mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik. Tadi itu memberi makan yang haram. Kemudian anak-anaknya melakukan hal yang negatif, dibiarin saja, enggak dididik. Istrinya juga tidak dijaga dari perbuatan yang buruk, tidak diingatkan, tidak diberi peringatan. Akhirnya nanti dia berdebat tuh di hadapan Allah SWT. Ya, tapi bukan berarti kemudian gini. Saya juga, Bapak serius belum? Oh, belum. Alhamdulillah. Iya, jadi nanti tidak ada bujangan dalam surga. Yang bujang nggak ada surga, nggak ada di surga. Nggak ada di surga orang bujang. Pasti punya pasangan di dalam surga ama. Tenang saja, kalau tidak di dunia, di akhirat dapat pasangan, insya Allah. Ada waktu, masih ada. Tadi itu contohnya siapa? Yang jamaah saya tadi itu yang sampai mikiran dilamar terus sampai dilamar dia ya. Dapat juga tuh, alhamdulillah tuh. Mudah-mudahan Bapak segera mendapatkan. Iya, sekarang lah pas tuh cukup cocok. Wah, tuh 51 masih. Masih. Baru 60 tahun. Alhamdulillahirabbil. Tetapi banyak juga nanti penulis besar tuh nggak punya istri karena habis waktunya untuk nulis. Saya kasih contoh misalnya As-Suyuti itu usianya pendek, tapi ratusan kitab karya yang beliau sudah tulis dan dapat kita baca sampai hari ini, tidak menikah karena menghabiskan waktu dengan hal yang positif, baca nulis. Itu Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Al-Itqan, banyak sekali kitab-kitab yang dihasilkan oleh beliau Suyuti itu. Makanya nanti ada juga tafsirnya namanya tafsir Jalalain. Itu juga sama itu. Belum banyak, enggak menikah tuh karena habis waktunya untuk mikirin umat, mikirin buku. Ya. Ya insya Allah Bapak belum menikah juga karena mikirin umat, mikirin ini. Ya. Mikirin enggak itu. Bahkan saya masih ragu-ragu, tapi saya sering dengar cerita kisah tentang Al-Ghazali juga tidak menikah. Al-Ghazali ya, tidak menikah karena menghabiskan waktunya untuk umat. Jangan sampai begini, tidak menikah karena main terus gitu loh. Jangan juga, nggak menikah tapi karena main terus. Tapi kalau beliau insya Allah menghabiskan ininya untuk berbakti kepada orang tua, kemudian untuk umat, akhirnya nggak sempat terpikirkan untuk menikah. Seperti Al-Ghazali yang menghabiskan waktunya untuk membaca, menulis dan sebagainya, seperti Suyuti tadi itu, sampai nggak menikah juga. Yang repot tuh kalau sudah nggak menikah gara-gara main melulu. Main dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat karaoke yang satu ke karaoke yang lain, pub yang satu ke pub yang lain, bioskop yang satu bioskop yang lain. Gitu mainnya. Akhirnya dia nggak mau menikah karena dia bilang sudah banyak cewek. Ngerepot tuh. Gitu repot itu. Ya, kenapa mereka berdebat tadi itu? Karena orang laki suaminya tidak mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya hal-hal yang baik. Tanggung jawab nanti. Berat tanggung jawabnya ya. Mangga nuhun. Termasuk tadi memberi makan yang tidak baik tuh. Yang haram. Ada lagi yang mau ditanyakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, mari kita akhiri ta'lim kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم
والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات